guys are fucked. Film diawali dengan memperlihatkan pemeran utama film ini bernama Debbie. Dia seorang narapidana yang akan keluar setelah menjalani masa hukuman 5 tahun karena kasus penipuan. Dengan penampilan modis, dia keluar dari penjara dan pergi ke sebuah mall. Di sana, dia mengambil kosmetik dan parfum, kemudian menuju kasir dan mengatakan kalau dia ingin mengembalikan barang yang dia sudah beli. Kasir itu memintanya untuk menunjukkan bukti pembelian. Mendengarnya, Debbie beralasan kalau dia tidak jadi mengembalikan barang tersebut. Kemudian dia meminta tas. Debbie melakukan pencurian dengan gaya yang berkelas. Adegan selanjutnya di sebuah hotel yang memperlihatkan Debbie mendengar secara sembunyi-sembunyi pasangan yang akan check out dari hotel tersebut. Debbie mengingat nama dan nomor kamar pasangan tersebut. Ketika pasangan itu meninggalkan hotel, Debbie menelpon resepsionis dan mengatakan kalau dirinya adalah pasangan yang sebelumnya sudah menyewa kamar dan mau menyewa kamar itu lagi karena penerbangannya dibatalkan. Debbie menipu resepsionis hotel dan menikmati fasilitas hotel tanpa membayar. Keesokannya, Debbie bertemu dengan sahabatnya Lou. Dia mengutarakan keinginannya untuk mencuri sebuah perhiasan yang terkunci di dalam brankas 50 kaki di bawah tanah. Lou mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Pada malam hari, Debbie pergi ke sebuah galeri untuk bertemu mantan pacarnya Claude Baker. Pria ini adalah yang menjebaknya hingga dia masuk penjara. Claude terkejut ketika melihat Debbie sudah keluar dari penjara. Tujuan Debbie menemuinya adalah untuk mengancamnya menggunakan sikat gigi tanpa sepengetahuannya. Suatu hari, Debbie mengajak Lou ke sebuah museum di mana mereka akan mencuri perhiasan. Setiap tahun, museum itu mengadakan Met Gala terbesar di dunia yang dihadiri oleh artis terkenal. Tahun ini pembawa acaranya adalah Daphne Kluger. Rencana pertama mereka adalah mencari desainer untuk Daphne. Pilihan jatuh pada Roswell, seorang desainer yang terlilit banyak hutang. Aset dan rumahnya disita bank. Keadaannya yang serba sulit dimanfaatkan oleh Debbie dan Lou untuk mengajak desainer itu bekerja sama. Ross setuju untuk menjadi desainer Daphne untuk acara Met Gala. Mereka memberitahu Ross kalau mereka akan mencuri kalung senilai 150 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah bernama Toussaint yang dimiliki Cartier. Salah satu tugas Ross adalah meminta izin pada Cartier agar Daphne dapat menggunakannya saat Met Gala. Selanjutnya, Debbie mendatangi dan merekrut Amita yang ahli dalam perhiasan permata dan berlian. Setelah bertemu Amita, Lou memperkenalkan partner mereka yang ketiga yaitu Nineball, seorang hacker yang dapat meretas kamera CCTV dan keamanan di museum itu. Untuk dapat menjadi desainer Daphne, Debbie dan Lou mengatur pertemuan Ross dengan saingan Daphne bernama Penelope Stone. Kemudian mereka memotonya dan menjadikannya berita utama. Ketika membaca berita itu, Daphne ingin Ross menjadi desainernya karena dia tidak mau kalah saing dan Ross menyetujuinya. Rencana selanjutnya, Debbie dan Lou merekrut seorang pesulap jalanan sekaligus pencopet bernama Constance. Kemampuannya memanipulasi keadaan dengan teknik sulapnya kemudian mengambil jam tangan penontonnya membuat mereka takjub. Setelah mengajak Constance bergabung, Debbie mengajak Tammy untuk bergabung. Dia ahli dalam menyelundupkan dan menampung barang-barang yang pastinya akan mereka butuhkan nantinya. Mereka semua berkumpul di rumah Lou. Saat ini mereka berjumlah 7 orang. Debbie mulai menjelaskan rencananya dan memberitahu kalau mereka masing-masing akan mendapatkan 16,5 juta dolar setelah berhasil mencuri kalung Toussaint pada acara Met Gala yang akan dikenakan oleh Daphne. Setelah pertemuan itu, Tammy membawa printer 3 dimensi untuk mencetak kalung Toussaint palsu. Tammy memberikan sebuah kacamata hitam sebagai alat pemindai objek agar printer dapat mencetak sesuai dengan kalung aslinya. Keesokannya,
Rose dan Amita datang ke galeri Cartier. Mereka meminta izin untuk memakaikan kalung Toussaint di leher Daphne Kruger pada acara Met Gala. Sebagai gantinya, Cartier sebagai pemilik kalung akan merasa bangga karena kalung Toussaint akan lebih terkenal dan menjadi viral karena dipakai oleh seorang Daphne Kruger di Met Gala. Pihak Cartier menyetujuinya. Mereka menunjukkan pada Rose dan Amita kalung Toussaint. Inilah kesempatan Rose untuk memindai kalung itu. Di markas, mereka bersorak karena Rose berhasil memindai kalung aslinya. Kemudian mereka mencetaknya. Hasilnya sama persis dengan kalung aslinya. Pada malam hari, di depan gedung perusahaan yang memegang sistem keamanan museum, Constance menabrak salah satu pegawai dan mengambil ID card mereka, kemudian memberikannya kepada Nine Ball. Dia memakai ID card itu dan berpura-pura sebagai cleaning service, kemudian memasuki sebuah ruang rapat, beralasan kalau dia ingin mengambil sampah kemudian menempelkan penyadap di tempat sampah. Mereka mendapatkan informasi mengenai sistem keamanan yang akan digunakan selama Met Gala. Nine Ball juga sudah meretas semua CCTV di museum tersebut. Hanya ada satu tempat yang tidak terlihat oleh kamera CCTV, yaitu di toilet. Selanjutnya, dia meretas komputer salah satu pegawai di perusahaan keamanan museum untuk mendapatkan informasi mengenai posisi kamera CCTV ketika Met Gala. Dia kemudian merubah posisi kamera CCTV di depan toilet. Tammy melamar untuk menjadi salah satu koordinator pada acara Met Gala. Setelah diterima dan mulai bekerja di kantor itu, dia melihat daftar undangan dan posisi duduk mereka ketika acara Met Gala. Dia memakai kacamata pemindai dan memberikan informasi itu ke markas. Debbie merencanakan untuk balas dendam pada mantan kekasihnya Claude Baker. Dia akan duduk di sebelah Daphne saat Met Gala. Tammy bertugas untuk memberikan undangan pada Claude Baker dan memberitahu kepada pihak kantornya bahwa Claude Baker adalah teman kencan Daphne saat Met Gala. Saat makan malam sebelum acara Met Gala, Claude dan Daphne bertemu. Mereka akhirnya saling mengenal dan berbicara. Hari selanjutnya, Debbie dan Nine Ball menentukan titik yang tidak terlihat kamera CCTV di depan toilet. Di lain tempat, Tammy meminta pada atasannya seorang ahli gizi, di mana dia merekomendasikan Lou untuk posisi itu. Lou akan bertanggung jawab untuk nutrisi yang terkandung pada menu makanan yang akan dihidangkan saat Met Gala. Sementara Rose bersama dengan Daphne sedang menunggu pihak keamanan Cartier untuk mengantar kalung Toussaint. Ketika kalung itu tiba, Rose memakaikan kalung itu di leher Daphne. Dia sangat senang karena dia sangat cantik ketika memakai kalungnya. Ketika Rose ingin melepaskan kalungnya, dia diberitahu bahwa kalung itu harus dilepaskan dengan magnet khusus. Rose mengirim video ke markas mengenai hal ini. Nine Ball menghubungi adiknya untuk menyiapkan magnet seperti yang dimiliki Cartier. Mereka bertemu di suatu tempat untuk mengambil alat itu, kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke acara Met Gala. Daphne, Claude, dan Rose berfoto dan menjawab pertanyaan wartawan, sedangkan yang lainnya berada di posisinya masing-masing untuk menjalankan misi ini. Acara makan malam dimulai. Lou menyiapkan makanan khusus untuk Daphne. Daphne menghabiskan makanan di piringnya, sementara Constance menuju ke toilet. Dia mengunci semua toilet yang tersedia dan menyisakan satu ruangan terbuka untuk Daphne. Tidak lama, Daphne mulai merasa mual. Dia berlari ke arah toilet diikuti oleh pihak keamanan Cartier. Debbie sudah siap di titik tidak terlihat di depan toilet. Daphne masuk ke ruang toilet yang tidak terkunci, sementara Debbie menghalangi para petugas keamanan dari Cartier. Dia diberitahu bahwa itu adalah toilet wanita dan pria dilarang masuk.
Konstan datang pura-pura membantunya. Dengan cepat dia mengambil kalung itu ketika Dabney sedang muntah. Kemudian dia menaruh kalung itu di atas nampan berisi piring kotor yang sedang dibawa pelayan. Pelayan itu membawanya ke tempat cuci piring. Di sana sudah ada Amita yang siap untuk mengambil kalung itu. Amita membawa kalung itu ke toilet untuk dia potong menjadi beberapa bagian. Dabney keluar dari toilet tanpa kalung di lehernya. Para petugas keamanan terkejut dan langsung masuk ke dalam toilet. Mereka tidak menemukan kalung itu di dalam toilet. Kemudian mereka menginterogasi Dabney, tapi dia terus menjawab tidak tahu karena dia hanya ingat rasa mual yang dia alami. Di lain pihak, Claude mengatakan kalau dia hanya berada di mejanya dan duduk, jadi dia tidak mengetahui keberadaan kalungnya. Pihak keamanan Cartier meminta untuk menutup ruang makan itu agar mereka bisa memeriksa setiap tempat. Semua pengunjung diminta untuk menunggu di luar, sementara pihak keamanan memeriksa tempat itu. Seorang petugas menyisir area dapur di mana Amita berada. Debbie memerintahkan Tammy untuk mengeluarkan kalung palsu dari air agar Amita aman. Tammy berteriak kalau dia menemukan kalungnya, kemudian menyerahkannya pada Dabney. Amita telah menyelesaikan tugasnya. Dia memberikan kalungnya pada Constance. Constance memberikan bagian kalung berlian itu pada Tammy, Debbie, Rose, dan Nineball. Kemudian mereka pergi meninggalkan acara Met Gala itu sambil tersenyum, karena mereka memakai perhiasan itu tanpa diketahui siapapun. Begitu juga Lou meninggalkan tempat itu melalui pintu belakang. Mereka berhasil menjalankan misi mereka pada malam itu. Film beralih ke galeri Cartier. Salah satu pegawai memeriksa kalung Toussaint. Dia terkejut dan yakin sekali kalau kalung itu palsu. Seorang pria dari Biro Penyelidikan Asuransi Barang Mewah bernama John Frazier menanyai pegawai di Cartier mengenai kalung yang hilang. Dia kemudian mewawancarai petugas CCTV di museum. John menemukan titik tidak terlihat CCTV di depan toilet, yang dia yakini disitulah kalung itu menghilang tanpa diketahui. John juga bertanya pada Dabney mengenai kalung yang hilang. Dabney hanya berkata kalau dia datang ke acara itu, memakan sup, kemudian perutnya sakit, kalungnya hilang dan kemudian kalung itu ketemu. Di markas ketika mereka sedang makan dan minum sambil mengobrol, Dabney muncul. Debbie menjelaskan kalau Dabney adalah bagian dari tim mereka. Debbie menyadari kalau Dabney bukanlah orang yang bodoh. Dia juga menyadari kalau mereka akan mengambil kalung Toussaint, jadi dia mengajaknya untuk bergabung. Dabney memberitahu kalau ada penyidik dari Biro Asuransi yang sedang menyelidiki kasus ini, yaitu John, sesuai dengan prediksi Debbie dan Lou. Dan mereka sudah saling mengenal. Suatu hari, John mendatangi Claude. Dia mencurigainya karena Claude selalu dekat dengan Dabney ketika acara itu berlangsung. Tapi Claude meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki motif untuk mencuri kalung itu. Kemudian dia menyuruhnya pergi. Setelahnya, dia menerima telepon dari Dabney yang mengatakan kalau dia ingin bertemu. Di tempat lain, Debbie menemui John. Debbie memberitahu John kalau dia tahu di mana sebagian kalung itu berada, asalkan dia mau mengeluarkan surat penggeledahan di apartemen Claude. John menyetujuinya. Dia menyadari kalau ini adalah misi balas dendam Debbie pada Claude. Pada suatu malam, Dabney datang ke apartemen Claude. Dabney merayu Claude, kemudian ketika dia lengah, Dabney mengambil sebagian dari kalung di jaket Claude yang diselipkan oleh Debbie pada malam Met Gala. Kemudian dia memotonya dan mengirimkannya ke ponsel Debbie. Debbie mengirim foto itu ke ponsel John. Keesokannya Claude ditangkap polisi.
Di markas, mereka merayakan Cloud yang ditangkap polisi. Debbie dan Lou memberitahu bahwa mereka berhasil mengambil seluruh perhiasan di ruang pameran museum ketika semua orang keluar dari ruangan. Misi itu dibantu oleh teman lama Lou yaitu Yen yang ahli akrobat. Debbie juga memberitahu kalau mereka akan menerima 38,3 juta dolar atau sekitar 570 miliar rupiah setiap orang. Mereka semua terkejut dan senang. Film berakhir dengan memperlihatkan mereka berada di dalam kereta sambil membayangkan apa yang akan mereka lakukan dengan uangnya. Amita berada di Paris dengan pasangannya. Rose membuka galeri fashion. Tammy akan mengembangkan bisnisnya. Nineball ingin memiliki sebuah bar. Constance ingin memiliki apartemen baru. Daphne ingin menjadi sutradara film. Lou berpetualang dengan mengendarai motor. Dan Debbie ingin berkunjung ke makam kakaknya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.